Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Inilah wasit Chandra, wasit asal Padang yang dikritik habis-habisan oleh pemain Persija dan supporter Persija. Usai Persija gagal raih kemenangan atas PSBS Biak dan harus berkesudahan imbang 2-2. Kami pribadi nggak tahu ya apa sih yang diprotes oleh pemain Persija dan supporter Persija. Tapi yang pasti kami pun sebenarnya nggak suka dengan wasit yang satu ini. Sebab wasit ini dalam list catatan kami, dia ini menduduki nomor 3 wasit paling jelek saat ini. Tapi kalau soal pelanggaran Julian Velasquez terhadap Rio Matsumura ini, keputusannya udah tepat sih buat kami, kartu merah, karena memang itu layak kartu merah. Lalu kalau soal golnya Persija yang dianulir usai cek VAR, ya ini silahkan nilai sendiri aja sama kalian ya. Kami pun coba menebak-nebak nih, apa yang menjadi dasar keputusan wasit Chandra akhirnya menganulir gol ini. Apakah memang terjadi pelanggaran terlebih dahulu terhadap kiper PSBS, makanya gol ini dianulir? Sekarang kita coba ulang aja deh. Kita lihat ya. Di sini kita lihat sama-sama nih. Di sini kiper PSBS ini kan lompat nih, dan di depannya ada pemain PSBS. Kiper PSBS ini memang nggak berbenturan nih sama pemain dia sendiri, dan kiper PSBS ini memang berhasil menepis bola. Tapi kiper PSBS ini tertabrak lo ya, bukan ditabrak, tertabrak oleh Gustavo Almeida. Cuma permasalahannya itu adalah law of the game FIFA. Kejadian ini terjadinya dalam kotak kecil, di mana ada aturan dalam FIFA, kiper itu sangat dilindungi ketika dalam kotak kecil. Sedikit sentuhan apapun baik dari pemain dia sendiri maupun dari pemain lawan, maka akan dianggap pelanggaran terhadap kiper. Dan sialnya memang kejadian ini tuh terjadinya di dalam kotak kecil penalti, terus melibatkan pemain Persija pula. Jadi memang secara law of the game ini dihitungnya pelanggaran. Tapi kan pasti nih pendukungnya Persija nggak akan terima nih kalau kami jelasin kayak gini, dan nganggapnya kami ini cuma pendukung Persib dan ngejelekin Persija. Tapi ya udahlah ya, itu udah biasa buat kami. Ini buat kalian yang ngerti aja lah soal law of the game. Lalu soal Witan Sulaiman yang terjatuh di kotak penalti. Ini kenapa katanya nggak direview sama VAR dan wasit langsung ngasih kartu sama Witan? Nah, gimana komentar kalian kalau soal ini nih? Kenapa nih wasit nggak cek VAR gitu? Apakah lantaran wasit ini dekat sama tempat kejadian dan dia ngelihat secara jelas, atau emang nggak ada panggilan nih dari ruangan VAR nih? Ya kalau kita yang di TV sih udah ngelihat tayangan ulangnya ya, memang nggak ada sentuhan nih dari pemain PSBS ke Witan. Tapi ya mau gimana lagi? Di Indonesia itu kalau nggak ada yang namanya kontroversi dan pro dan kontra ya, bukan Liga Konoha namanya. Kan biasa, banyak yang bilang tuh di komentar-komentar juga, yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Nah sekarang buat yang kemarin komentar katanya yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan, silahkan kalian komen apa sekarang nih. Kalian akan komen gitu lagi atau kalian akan menjelaskan? Kalau kalian menjelaskan berarti kalian menjilat ludah sendiri dong. Lanjut, ini soal pernyataan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares yang mengatakan golnya Ciro Alves itu nggak sah katanya, sebab gol ini terjadi karena sebelumnya udah ada pelanggaran terlebih dahulu nih oleh Ahmad Agung terhadap Nermin Haljeta. Nah ini pernyataan dari Bernardo Tavares ya. There is a foul on the box number 2 on Balotelli. No VAR, nothing. Everything is normal on Indonesia. And the goal that Persib scored, check. Is in your language, you can see, pick your analyze, and that's it. Kami pribadi nggak ngedapatin video dari dekatnya soal kejadian ini ya. Mungkin cuma pihak medianya PSM aja yang ada di situ dan merekam kejadian secara dekat ya. Sebab kalau di TV kami lihatnya itu memang jaraknya cukup jauh lah. Ini rekamannya ya. Di sini kan lihat nih, ini jauh banget posisinya nih.
Kalau di TV ini kan kita ngelihat nih, nah ini nih saat Nermin Haljeta kan dapat bola throw in nih, dan memang di belakang itu ada Ahmad Agung ya. Nah Nermin dan Agung ini terlibat apa ya? Terlibat sentuhan, dan Agung ini mengintersep bola yang akan diterima oleh Nermin Haljeta. Nah ini lihat ya, yang kejadiannya seperti ini ya. Nah kalau kita bicara soal law of the game FIFA, merebut bola atau intercept bola dari belakang lawan itu memang disahkan sah-sah saja asal ada beberapa ketentuan, seperti ketika mengintercept itu nggak mengenai bagian tubuh lawan seperti mendorong dan juga menendang kaki lawan dan lain-lain. Nah ini ya law of the game-nya, aturannya. Jadi ya silakan nilai sendiri ya pendapat kalian masing-masing. Apakah ini terjadi pelanggaran terlebih dahulu atau tidak? Sebab kalau kami melihat dalam tayangan ulang di TVC, memang Ahmad Agung ini berhasil merebut bola dari kaki Nermin Haljeta ya, dan itu menyentuh bolanya. Tapi apakah ada sentuhan dari Ahmad Agung terhadap Nermin Haljeta? Kami pun nggak bisa ngelihat secara jelas sih. Cuma yang jadi sorotan kami adalah buat Bernardo Tavares. Kenapa hal seperti ini mengeluarkan laptop, tapi ketika PSM Makassar lawan Barito Putra memakai 12 pemain PSM itu, kenapa Bernardo Tavares nggak mengeluarkan laptopnya? Kemana laptopnya coach ketika PSM bermain 12 pemain? Kenapa nggak direview? Lanjut ya, coba lihat dan dengarkan video berikut ini. Next match. Setelah pertandingan ini gimana coach? Kalau setelah Vietnam, gue kasih kesempatan Vietnam. Kalau tidak ada perubahan, untuk gue Simon out, Seto in. Simon out. Seto in. Simon out. Seto in. Seto PSS Sleman itu baru pertama kali gue lihat pelatih yang bermain sesuai dengan kapasitas kita. Dengan begitu jarangnya gue nonton Liga 1, Seto itu paling cocok ngelatih timnas. Jadi coach gak usah Justin, pelatih luar. Iya. Kasih Seto kesempatan. Gak usah pelatih luar. Iya, kasih Seto kesempatan. Ini ketika timnas dilatih oleh Simon McManamy. Waktu itu Coach bilang jarang menonton Liga 1, tapi saat nonton PSS Sleman yang waktu itu dilatih oleh Seto Nurdiantoro, dia ini langsung nyaranin PSSI buat mecat Simon dan memilih Seto Nurdianto. Tapi waktu itu Iwan Bule malah memilih Sintayong atas rekomendasi Ratu Tisa. Lalu bagaimana dengan video yang satu ini? Gak usah jauh-jauh, nih contoh ya. Peter Haustra, Borneo. Tapi kan dia juga kalau pernah megang timnas juga kan sebentar kan? Ya zaman apa dulu? Oh, iya. Bentar, lu udah pernah nonton Borneo main nggak? Borneo 1, 2, 3 cuplikan. sekarang belum. Yang musim Gue ini pernah. Dan itu keren. Serius. Dan gue bilang Peter Haustra itu cocok. Ini kalian tahu lah ya, ini ketika timnas dilatih oleh Sintayong dan Coach bilang jarang loh nonton Liga 1, tapi pas ngeliat Borneo FC main dengan pelatihnya Peter Huistra langsung nyaranin PSSI pecat Sintayong dan memilih Huistra, tapi yang dipilih adalah Patrick Kluivert. Jadi memang wajar ya kalau banyak orang yang bilang orang yang satu ini tuh dijuluki El Plin Plan. Jadi dia ini plin plan tergantung pesanan sih. By the way, kemarin kami ada yang lupa nih soal si Budi Setiawan. Kok kami nggak nyadar ya siapa dia? Aduh, kok bisa gini ya? Budi Setiawan ini adalah mantan manajer PT Liga Indonesia. Dulu masih bernama PT Liga Indonesia, bukan PT LIB ya. Dia ini pernah menjadi manajer PT Liga di tahun 2005 sampai 2014. Dan di 2014 itu dia diangkat nih oleh Lanyala Mataliti jadi Sekjen PSSI atau Deputi Sekjen PSSI. Jadi paham kan sekarang ini ternyata memang adalah rantai yang berkaitan satu sama lain, yang ujung-ujungnya ya sama aja, mereka adalah anggota barisan sakit hati. Ternyata semua yang nyinyirin timnas dan Sintayong adalah barisan sakit hati.
Toel pernah di PSSI, Nurdin Halid pernah di PSSI, Lanyala pernah di PSSI, Anton Sanjoyo pun pernah di PSSI, sekarang Budi Setiawan pun pernah di PSSI, dan lain-lain. Semua yang nyinyirin timnas dan PSSI itu adalah mantan yang pernah berada di PSSI. Jadi semuanya adalah barisan sakit hati. Sangat kejam ya politik itu. Kan kami pernah bilang dan berkali-kali bilang sejak Erick Thohir jadi ketum PSSI, mereka ini ya barisan sakit hati ini mulai terkurung nih, nggak bisa gerak. Mereka ini akhirnya apa? Berontak, mulailah membuat sebuah pergerakan, dimulai dengan menggusur Sintayong. Sebab Sintayong ini yang paling gampang disingkirkan. Setelah Sintayong disingkirkan, barulah mereka memulai rencana selanjutnya, ini memasukkan orang-orangnya ke dalam PSSI yang ujung-ujungnya ya puncaknya adalah menyingkirkan ketumnya. Sekarang udah mulai jelas ya, Sintayong udah out nih. Masuklah Freddy Kluivert nih yang riwayatnya itu riwayat hitam dan juga terjerat berbagai kasus kriminal ya. Dan mungkin saja loh ya si Patrick Kluivert ini gampang disetir. Nah sekarang tinggal tunggu nih bagaimana timnas di tangan Patrick Kluivert, gagal atau enggak nih, atau lolos enggak nih ke Piala Dunia. Kalau gagal ke Piala Dunia alasannya apa? Kan targetnya 2030. Tapi bagaimana kalau gagal di Asia, AFC dan lain-lain? Nah ini barulah para barisan ini tuh mulai menyerang. Kalau kami bicara seperti ini pasti nanti ada yang komentar nih, ini analisanya channel ini makin hoak nih, makin gak jelas, memecah belah. Ya terserah kalian, tapi yang penting orang-orang yang udah pernah menonton atau sering menonton channel ini dan setia channel ini pasti udah tahu dong, kami udah pernah bikin prediksi dan 3 dari prediksi kami yang itu udah terbukti. Yang pertama kami pernah bilang, yang pertama rencana mereka menyingkirkan Sintayong dan ini udah benar. Yang kedua kami bilang rencana kedua mereka adalah mencari pelatih baru dan ini udah terbukti, PSSI menunjuk Kluivert. Yang ketiga kami bilang pelatih baru ini nggak sesuai ekspektasi masyarakat dan ini terbukti, netizen masih kurang puas sama Patrick Kluivert. Nah sekarang tinggal tunggu prediksi kami yang selanjutnya yang nomor 4, yakni soal timnas gagal atau berprestasi. Karena waktu itu prediksi kami adalah timnas di tangan pelatih baru ini nggak akan berprestasi. Bukan nggak akan berprestasi, bukan berarti pelatihnya jelek, bukan berarti pemainnya jelek, tapi memang diatur agar timnas kita ini nggak berprestasi. Ujung-ujungnya apa? Agar masyarakat ini menyalahkan ketumnya dan ketumnya disingkirkan. Nah, makanya kita akan lihat bener nggak prediksi kami. Dari Madura United, kemarin ada yang komentar dan tanya katanya, Bang, apakah Madura United akan terdegradasi musim ini? Dan bisa nggak Madura ini keluar dari degradasi musim ini? Kalau ini kami jawab ya, kami belum bisa menjawab apakah Madura ini akan keluar dari zona degradasi atau terdegradasi musim depan atau enggak. Sebab ini baru pekan ke-21, minimal itu pekan ke-28 lah baru bisa kami prediksi. Ya meskipun kalau pendapat kami pribadi, yang bisa menyelamatkan Madura itu ya pemain dan ofisial atau klub Madura itu sendiri. Kenapa demikian? Sebab tim-tim pesaing Madura di papan bawah ini adalah tim-tim yang koneksinya sangat kuat ke PSSI. Ada PSS Sleman yang dimiliki oleh penasehat PSSI. Ada Barito Putra yang dimiliki oleh Esko PSSI. Ada Semen Padang yang dimiliki oleh salah satu penasehat PSSI. Kemudian juga Persis Solo yang dimiliki oleh ketum PSSI. Sementara Madura nggak punya wakil di PSSI. Jadi ya kalau mau selamat, Madura ini harus berjuang sendiri untuk keluar dari zona degradasi. Itu pun tergantung ya, tergantung, nggak ada istilahnya tipu muslihat ataupun rencana tersembunyi memang menginginkan Madura terdegradasi.